Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramasya Ramzana S, NPM 22351089 dari kelas 5F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil video yang telah saya tonton. Di mana di sini pada video yang pertama itu ada array dalam JavaScript. Di mana di sini ada beberapa poin. Poin yang pertama itu, array adalah variabel yang dapat menyimpan multiple values atau beberapa nilai sekaligus dalam satu variabel. Yang poin kedua, array memiliki indeks yang dimulai dari 0. Ini berarti elemen pertama dari array memiliki indeks 0. Elemen kedua memiliki indeks 1 dan seterusnya. Poin yang ketiga, indeks dalam pemrograman mulai dari 0, yang terkadang membuat pemula bingung. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya menghitung mulai dari 1, bukan dari 0. Poin yang keempat, array sering digunakan dalam pemrograman, khususnya dalam JavaScript, baik untuk front-end maupun back-end development. Selanjutnya ada cara membuat array. Ada beberapa cara untuk membuat array dalam JavaScript. Cara yang pertama itu dengan menggunakan tag kurung siku. Ini adalah contoh yang terdapat di dalam video. Nah, hasilnya ini adalah array dengan 3 elemen, ada muka, tangan, dan bibir. Cara yang kedua itu membuat array kosong dan kemudian mengisi nilai-nilai menggunakan indeks. Ini adalah contoh yang di dalam video. Selanjutnya, elemen-elemen array ini tuh diakses atau diubah berdasarkan indeksnya. Cara yang ketiga itu menggunakan keyword new array. Ini adalah contoh yang terdapat di dalam video. Selanjutnya ada indeks dan panjang array. Setiap elemen dalam array memiliki indeks yang berurutan. Contohnya itu muka pada indeks 0, tangan pada indeks 1, dan seterusnya. Untuk mengetahui panjang sebuah array, digunakan properti length. Ini akan memberikan jumlah total elemen dalam array. Ini adalah contoh dalam codingannya. Length. Selanjutnya adalah mengakses dan mengubah elemen array. Yang pertama itu kita bisa mengakses elemen-elemen array dengan menggunakan indeksnya. Misalnya untuk mengakses elemen pertama itu menggunakan let elemen pertama. Array saya, nah ini dia contohnya. Selanjutnya mengubah elemen array juga bisa dilakukan dengan cara yang sama. Ini dia, array saya, bibir. Contohnya selanjutnya ada array multidimensi dan objek dalam array. Dalam JavaScript, array juga dapat menyimpan objek dan bahkan fungsi di dalamnya. Ini adalah contohnya yang terdapat di dalam video. Selanjutnya adalah menggabungkan dua array. Yang pertama itu kita bisa menggabungkan dua array menggunakan metode concat. Ini adalah contohnya yang terdapat di video yang setelah saya tonton. Selanjutnya ada array yang digabungkan akan menjadi satu array baru yang mengandung semua elemen dari kedua array tersebut. Selanjutnya ada slow copy dan deep copy dalam array. Slow copy itu ketika membuat salinan, array secara biasa, elemen-elemen yang merupakan objek tetap akan menunjuk ke referensi yang sama. Contohnya seperti ini. Untuk menghindari ini, kita bisa menggunakan metode slash, cons, atau speed operator untuk membuat salinan yang benar-benar terpisah. Ini adalah contohnya. Selanjutnya ada metode manipulasi array. Yang pertama itu ada push, itu tuh untuk menambahkan elemen ke
akhir array. Yang kedua ada pop, itu untuk menghapus elemen terakhir dari array. Yang ketiga ada shift, menghapus elemen pertama dari array. Yang keempat ada unship, menambahkan elemen di awal array. Yang terakhir itu ada sort, mengurutkan elemen array. Contohnya seperti ini. Lihat angka, ada bentuk angkanya, lalu angka sort, ini untuk mengurutkan dari kecil ke besar. Selanjutnya ada pengecekan elemen dalam array. Untuk mengetahui apa sebuah array mengandung nilai tertentu, kita bisa menggunakan index of atau includes. Ini adalah sebuah contohnya, seperti ini. Selanjutnya ada looping dan iterasi dalam array. Di sini ada beberapa cara untuk melakukan iterasi atau looping pada array. Yang pertama adalah for loop, cara paling umum. Yang kedua adalah for each, fungsi callback yang berjalan untuk setiap elemen. Contohnya adalah seperti ini. Terus ada map, mengembalikan array baru berdasarkan hasil operasi pada setiap elemennya. Ini adalah contohnya juga. Selanjutnya ini adalah video yang kedua, yaitu function di dalam JavaScript. Pengenalan function di JavaScript, sebuah blok kode yang dapat dipanggil dan digunakan berulang kali. Fungsi sangat penting karena membantu memecahkan kode besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Fungsi dideklarasikan menggunakan kata kunci function diikuti dengan nama fungsi, tanda kurung, dan blok kode di dalam kurung kurawal. Misalnya seperti ini. Function @name, ini kurungnya, baru alert namanya. Pada contoh ini, ketika fungsi dipanggil dengan @name, sebuah pesan alert dengan teks Afrizal akan muncul. Jika fungsi dipanggil tanpa tanda kurung, maka fungsi ini sendiri tidak akan dijalankan. Selanjutnya ada return value dalam function. Salah satu konsep penting dalam fungsi adalah return value, yaitu nilai yang dikembalikan oleh fungsi setelah dieksekusi. Jika fungsi tidak mengembalikan nilai, hasilnya akan undefined. Berikut contohnya. Seperti ini. Jika fungsi tidak mengembalikan nilai, hasilnya menjadi undefined seperti ini. Selanjutnya ada parameter dalam function. Function dapat menerima data melalui parameter. Parameter adalah variabel yang didefinisikan dalam tanda kurung ketika mendeklarasikan fungsi. Saat fungsi dipanggil, nilai yang dikirimkan ke parameter ini disebut argumen. Contoh fungsi dengan parameter seperti ini. Pada contoh ini, dua parameter, yang pertama adalah first name dan last name, digunakan untuk menangkap data dari argumen yang dikirimkan saat fungsi dipanggil. Selanjutnya ada passing data ke function atau passing parameter dan value. Di sini yang pertama itu adalah mengirim data ke fungsi dikenal dengan istilah passing parameter atau passing value. Ini dilakukan saat memanggil fungsi dan mengirimkan nilai-nilai sebagai argumen. Misalnya fungsi yang menangkap nama lengkap. Contohnya seperti ini.
Selanjutnya ada arguments object. JavaScript memiliki fitur bawaan yang disebut argumen objek. Ini adalah objek mirip array yang berisi semua argumen yang dikirim ke fungsi, bahkan jika parameter tidak didefinisikan secara eksplisit. Contoh penggunaan argumen objek. Ini adalah contohnya. Meskipun fungsi hanya mendeklarasikan satu parameter, kita masih dapat mengakses argumen yang dikirim dengan menggunakan argumen objek. Selanjutnya ada cara membuat function. Ada 3 metode utama. Yang pertama, function declaration. Ini adalah cara paling umum untuk mendefinisikan fungsi. Fungsi dideklarasikan dengan kata kunci function dan nama fungsi. Contohnya seperti ini. Function sum dalam kurung A, B. Returnnya A tambah B. Yang kedua itu adalah function expression. Fungsi dapat disimpan dalam variabel yang dikenal sebagai function expression. Fungsi ini bisa bersifat anonim tanpa nama. Contohnya seperti ini. Console function A, B, returnnya A tambah B. Yang ketiga ada arrow function, sebuah fitur baru di JavaScript ES6 arrow function memberikan sintak yang lebih ringkas, terutama dalam hal fungsi sederhana. Contohnya seperti ini. Konsum sama dengan A, B, A tambah B. Dia dipersingkat lagi dari di dua metode sebelumnya. Selanjutnya ada hoisting dalam JavaScript. Hoisting adalah mekanisme di mana deklarasi variabel dan fungsi diangkat ke bagian atas lingkup eksekusi. Namun, hanya deklarasi variabel menggunakan var dan deklarasi fungsi yang mengalami hosting. Contoh hosting tanpa variabel dan fungsi. Contohnya seperti ini. Console log dalam kurung data, var data sama dengan 5. Pada contoh di atas, variabel data terangkat atau hosting ke atas tetapi nilainya tidak. Namun jika menggunakan const atau let, hosting tidak berlaku dan program akan menghasilkan kesalahan. Ini adalah contohnya. Console data, const data sama dengan 5. Selanjutnya, video yang ketiga itu ada looping, di mana looping memiliki 3 jenis di dalam JavaScript. Yang pertama adalah for, yang kedua ada while, yang ketiga adalah do while. Yang pertama, loop for. Loop for digunakan ketika kita sudah mengetahui jumlah iterasi yang diperlukan. Contohnya seperti ini. For let z sama dengan 0, titik koma, z lebih kecil dari 5, z tambah plus, console log data ke plus z. Ini tuh iterasi pertama itu z sama dengan 0. Ini tuh untuk mencetak data ke 0. Selanjutnya z sama dengan 1 untuk mencetak data ke 1. Proses ini akan terus berlanjut hingga z mencapai 5. Ketika z sama dengan 5, kondisi z besar dari 5 akan bernilai false, sehingga loop berhenti. Selanjutnya ada loop while. Loop while digunakan ketika kita tidak tahu persis berapa kali loop akan berjalan. Loop tidak akan terus berjalan selama kondisi tertentu bernilai true. Strukturnya lebih sederhana dibandingkan for, karena hanya terdiri dari satu kondisi. Selama kondisi ini bernilai true, loop akan terus berjalan. Jika kondisi awal tidak terpenuhi, loop tidak akan berjalan sama sekali.
Contoh loop while. Contohnya seperti ini, let x sama dengan 1, while x lebih besar sama dengan 5, konsolog data ke plus x plus plus. Ini iterasi yang pertama ini, x sama dengan 1 itu mencetak data ke 1. Terus, x sama dengan 2 mencetak data kedua. Terus, proses ini tuh berlanjut hingga x menjadi lebih besar dari 5. X akan menjadi lebih besar dari 5, yaitu saat x sama dengan 6. Maka kondisi x lebih besar dari 5 bernilai false dan loop berhenti. Lebih kecil dari 5, false dan loop berhenti. Yang selanjutnya ada loop do while. Loop do while mirip dengan while, tetapi perbedaannya adalah loop do while selalu dieksekusi setidaknya sekali, bahkan jika kondisi awal tidak terpenuhi. Ini tuh karena pengecekan kondisi dilakukan setelah satu kali eksekusi kode di dalam loop. Kondisi setelah satu kali eksekusi, baru kondisi dicetak. Jika kondisi masih true, loop berhenti. Jika tidak, loop berhenti. Contoh loop do while. Contohnya let y sama dengan 1, do console log data ke tambah y plus plus, will y sama dengan 5. Y sama dengan 1 ini mencetak data ke 1. Terus proses ini tuh berlanjut hingga y menjadi lebih besar dari 5, yaitu saat y sama dengan 6. Dan loop berhenti karena kondisi y lebih kecil dari 5, bernilai false. Selanjutnya ada penggunaan if di dalam loop. Di dalam loop, kita juga dapat menggunakan pernyataan if untuk memfilter hasil, misalnya untuk mencetak hasil angka ganjil atau genap. Contoh dengan loop for dan if. Contohnya seperti ini. Pada loop ini, angka dari 1 sampai 10 akan dicetak dan diperiksa apakah ganjil atau genap menggunakan operasi modulus. Jika hasilnya 0, maka angka tersebut genap. Jika tidak, maka ganjil. Nah, di sini ada perbedaan utama antara for, will, dan do while. Yang pertama itu adalah loop for, di mana digunakan ketika jumlah iterasi sudah diketahui. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai. Yang kedua adalah loop while, digunakan ketika jumlah iterasi belum pasti, dan akan terus berjalan selama kondisi bernilai true. Jika kondisi awal tidak terpenuhi, loop tidak berjalan. Yang terakhir, loop do while. Sama seperti while, tetapi loop ini akan selalu dijalankan setidaknya sekali karena pengecekan kondisi dilakukan setelah satu kali eksekusi. Nah, selanjutnya pada video yang keempat atau sambungan dari video yang sebelumnya, yaitu tentang looping. Ini ada beberapa jenis loop lain, yaitu ada for off, for in, for each, dan map. Yang pertama adalah penggunaan for off, di mana for off yaitu loop yang digunakan untuk mendapatkan nilai dari setiap elemen dalam array secara langsung. Contohnya seperti ini. For let pacar of pacar saya, console log pacar. Variabel pacar adalah variabel sementara yang menyimpan setiap nilai dari array pacar saya. Setiap nilai dari array diambil satu per satu lalu diproses. Dalam hal ini dicetak ke konsol. Selanjutnya adalah penggunaan for in. For in yang digunakan untuk mendapatkan indeks dari elemen-elemen dalam array, bukan nilainya.
Contohnya seperti ini. For let index in pacar saya, console index. Ini tuh mengambil nilai dari array. For ini mengambil indeks dari setiap elemen dari array. Indeks ini kemudian bisa digunakan untuk mengakses nilai jika diperlukan. Selanjutnya ada penggunaan for each. For each sebuah metode yang lebih fleksibel untuk melakukan iterasi pada array. Dengan for each, kita bisa mendapat nilai indeks atau keduanya sekaligus. Contohnya seperti ini. Pacar saya for each pacar indeks, konsolog pacar indeks. For each adalah metode array yang memproses setiap elemen dengan fungsi callback. Fungsi ini memiliki dua parameter. Yang pertama adalah nilai elemen. Dalam hal ini, nilai elemennya adalah pacar. Dan kedua adalah indeks elemen. Elemennya adalah indeks. Selanjutnya adalah penggunaan map. Map atau map itu yang mirip dengan for each, tetapi memiliki perbedaan penting. Map mengembalikan array baru. Metode map memproses setiap elemen dari array, lalu menghasilkan array baru yang berisi hasil pemrosesan elemen-elemen tersebut. Contohnya itu seperti ini. Pacar saya, map pacar, indeks, return, indeks 1 pacar. Nah, sama seperti for each, map mengambil dua parameter, nilai elemen, yaitu pacar, dan indeks adalah indeks. Setiap elemen diproses dan array baru yang berisi hasil pemrosesan ini akan dikembalikan. Selanjutnya ada perbedaan utama antara for op, for in, for each, dan map. For op. For op itu mengambil nilai dari elemen-elemen dalam array. For in itu mengambil indeks dari elemen-elemen dalam array. For each mengambil nilai dari indeks serta memungkinkan untuk melakukan tindakan pada setiap elemen. Yang terakhir ada map, mirip dengan for each, tetapi mengembalikan array baru dengan hasil transformasi dari elemen-elemen. Nah, ini adalah video yang kelima, yaitu ada JavaScript asinkronus. Nah, itu memahami eksekusi asinkronus sangat penting dalam pengembangan aplikasi web modern. Khususnya dalam kasus di mana operasi jaringan HTTP request, akses file, atau interaksi dengan basis data sering terjadi. Bagaimana JavaScript menangani proses sinkronus dan asinkronus, serta memperkenalkan teknik manajemen proses asinkronus seperti fallback, promise, dan async atau await. Nah, yang pertama itu ada synchronous function. Function sinkronus ada 3 fungsi. Function pertama, function kedua, dan function ketiga, yang dipanggil secara berurutan, dan ketika dijalankan, hasilnya akan muncul sesuai urutan pemanggilannya, yakni 1, 2, dan 3. Ini menggambarkan eksekusi sinkronus di mana semua langkah dijalankan satu persatu sesuai urutan kode. Namun, ketika set timeout function bawaan JavaScript ditambahkan ke dalam function to dengan penundaan 3 detik, hasil eksekusinya berubah menjadi 1, 3, dan baru kemudian 2 setelah jeda waktu. Ini menunjukkan bahwa set timeout bekerja secara asinkronus. Fungsi ini ditunda, sementara fungsi lain tetap berjalan. Nah, selanjutnya ada ilustrasi antrian di dapur. Untuk menjelaskan konsep asinkronus secara lebih mudah,
Presenter memberikan analogi antrian di sebuah restoran. Pertama itu ada kasir yang menerima pesanan dari beberapa pelanggan yang antri. Yang kedua, jika restoran bekerja secara sinkronus, kasir harus menyelesaikan satu pesanan, misalnya pesanan nomor 1, sebelum bisa menerima pesanan dari pelanggan berikutnya. Yang ketiga itu, namun jika dapat bekerja secara asinkronus, kasir bisa menerima beberapa pesanan sekaligus, dan dapur akan memprosesnya berdasarkan waktu dan kompleksitas masing-masing. Misalnya pesanan nomor 2 yang lebih sederhana bisa selesai lebih cepat dibandingkan pesanan nomor 1 yang lebih rumit. Ilustrasi ini menggambarkan bagaimana asinkronus memungkinkan beberapa tugas dijalankan bersamaan, dengan tugas yang lebih sederhana atau cepat bisa selesai lebih dulu. Meskipun tugas tersebut diinisiasi lebih belakangan. Nah, selanjutnya ada function login. Kemudian memberikan contoh sederhana menggunakan function login dan get user. Yang pertama adalah login mengembalikan sebuah token ketika berhasil dijalankan. Yang kedua adalah get user membutuhkan token ini untuk mengembalikan data pengguna. Jika fungsi ini dijalankan secara sinkronus, hasil akan muncul berurutan dengan cepat. Namun di dunia nyata, biasanya ada penundaan atau delay ketika berkomunikasi dengan server, sehingga waktu eksekusi tidak secepat itu. Nah, ini ada implementasi set timeout dan callback. Untuk mensimulasikan penundaan yang biasa terjadi saat berkomunikasi dengan server, presenter menambahkan set timeout ke dalam login. Penundaan ini menyebabkan token tidak langsung tersedia saat get user dipanggil, sehingga get user mengakses data pengguna. Untuk mengatasi masalah ini, presenter memperkenalkan callback, fungsi yang dipanggil setelah sebuah proses asinkronus selesai. Callback memastikan bahwa get user hanya dijalankan setelah login selesai dan token tersedia. Contohnya seperti ini. Login user callback. Const token random token callback token username. Nah, ini di harganya. Ini memastikan bahwa login menunggu sampai token selesai dibuat sebelum melanjutkan ke get user. Selanjutnya ada promise. Setelah menjelaskan tentang callback, presenter beralih ke promise, yang merupakan cara lain untuk menangani operasi asinkronus. Promise lebih rapi dan lebih mudah digunakan dalam beberapa kasus dibandingkan callback, karena bisa menghindari callback hell atau kondisi di mana banyak callback bersarang membuat kode sulit dipahami. Presenter mengganti callback dengan promise pada login get user dan get picture yang memungkinkan penanganan proses asinkronus secara lebih terstruktur. Contohnya seperti ini. Dengan promise, kita bisa menggunakan then untuk mengeksekusi fungsi setelah promise tersebut selesai. Selanjutnya ada ancient atau await. Sebagai penyempurnaan dari promise, presenter memperkenalkan ASINC atau await yang memungkinkan penulis kode asinkronus yang terlihat seperti kode sinkronus. Ini mempermudah pembacaan dan pemahaman kode. Contohnya seperti ini. Kode ini tuh menunggu hasil dari login get user dan get picture secara berurutan, tanpa menggunakan callback atau then. Jika terjadi kesalahan, maka akan ditangani oleh block, tree, atau cache. Nah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.